Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. saya Hamidah Zainuddin, NIM 18003663. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai moderator. Pada malam hari ini, marilah kita mendengarkan presentasi mengenai kegiatan POK 4 yang akan disampaikan oleh Saudari Wulan Putri Anggreni. Kepada Saudari Wulan, kami persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Wulan Putri Anggraini, NIM 180034336, kelas BRS 5, lokasi POK 4, Puskesmas Longikis, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Puskesmas Longikis, pusat kesehatan masyarakat, lebih identik dengan rawat jalan dan program upaya kesehatan masyarakat untuk pengobatan serta pencegahan penyakit yang ada di masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, banyak sekali terdapat poli-poli yang ada di setiap puskesmas yang ada di Indonesia. Di Puskesmas Longikis juga banyak terdapat poli-poli yang selalu melayani pasien yang ingin berobat. Pelayanan rawat jalan yang diberikan adalah pendaftaran dan rekam medis, poli KIA ibu hamil, poli umum, poli gigi, laboratorium, ruang imunisasi, poli gizi, dan farmasi. Kegiatan POK 4 saya dibagi beberapa bagian. Pertama, bagian pendaftaran dan rekam medis. Kegiatan yang saya lakukan yaitu melayani pasien rawat jalan BPJS dan non-BPJS. Mencari dan mengantar rekam medis pasien ke poli-poli yang dituju. Setelah pasien berobat ke setiap poli, rekam medis kembali ke ruangan rekam medis. Rekam medis tersebut selanjutnya di-entry setiap harinya untuk didata per hari agar didapat laporan bulanan untuk dikirim ke Dinas Kesehatan. Setelah di-entry, rekam medis tersebut disusun kembali ke tempat rekam medis. Tangan sehat, tetapi rapid test di Puskesmas Longikis tidak umum, hanya untuk kegiatan contoh PPS. Setelah itu, saya juga membuat laporan bulanan data penyakit di wilayah kerja Puskesmas Longikis, sehingga Puskesmas Longikis mengumpulkan laporan dari setiap pusban yang berobat di pusban tersebut dan diserahkan ke Puskesmas Longikis. Setelah itu, Puskesmas Longikis membuat laporan bulanan yang akan dikirim ke Dinas Kesehatan setiap bulannya. Selanjutnya saya di bagian tata usaha. Di tata usaha saya juga mengarsipkan surat masuk dan surat keluar, membuat nomor untuk surat keluar, dan saya juga merekap data jumlah orang, jumlah tersebut program Puskesmas. Salah satunya yaitu ya, yang terakhir saya di UKM. Saya di UKM mendapatkan 2 kegiatan. Yang pertama yaitu menjalankan kegiatan PISPK. PISPK yaitu program Puskesmas untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Di kegiatan PISPK, saya membantu membuat SPJ PISPK. Saya juga membuat kuesioner dan perlengkapan PISPK lainnya. Setelah kuesioner dan perlengkapan PISPK sudah siap, kami turun lapangan ke desa wilayah kerja Puskesmas Longikis. Setelah kami turun lapangan, kami mengentri data hasil dari kegiatan turun lapangan PISPK tersebut. Setelah kegiatan turun lapangan dan mengentri data selesai, kami membuat laporan kegiatan PISPK sebagai dasar dan perlengkapan untuk
SPJ Pispeka Puskesmas Longikis yang akan diserahkan ke Dinas Kesehatan setiap tahunnya. Selanjutnya, yang kedua adalah kegiatan MONEF. MONEF adalah monitoring dan evaluasi. Sebelum kegiatan PISPK, sebelumnya kami mengadakan kegiatan MONEF, yaitulah kunjungan dan evaluasi ke desa dan pusban untuk kegiatan PISPK. Sebelum saya turun lapangan langsung ke desa dan pusban, saya membuat SPJ MONEF. Setelah SPJ turun, kami mengantar surat undangan dan surat kegiatan PISPK. Sampai di pusban kami meminta data pasien hipertensi dan TB paru karena tahun 2020 sedang terjadi pandemi COVID-19 sehingga Puskesmas Longikis memprioritaskan untuk pasien hipertensi dan TB untuk PISPK tahun 2020. Setelah kegiatan MONEF, kami juga membuat laporan kegiatan MONEF untuk dijadikan dasar SPJ MONEF. Selanjutnya, dokumentasi POK 4. Ini adalah dokumentasi saat penyerahan sertifikat POK 3 dan POK 4. Ini kegiatan sebelum PISPK, yaitu kami menyiapkan masker untuk dibagikan kepada masyarakat yang kami kunjungi untuk kegiatan PISPK. Ini kegiatan MONEF. Kami mengantarkan surat undangan dan kegiatan untuk kegiatan PISPK tahun 2020. Ini foto bersama saat kami mau turun lapangan ke rumah orang-orang untuk kami kunjungi di Desa Jemparing, Kecamatan Longikis, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Saat kegiatan PISPK, kami tidak hanya mendata per kakak per pengecekan tekanan darah, sehingga kami dapat mengetahui pasien tersebut hipertensi atau tidak. Ini sertifikat yang diberikan Puskesmas Longikis untuk POK 3 dan 4. Ini nilai yang diberikan Puskesmas Longikis untuk POK 4. Baik, itulah tadi presentasi mengenai kegiatan praktek orientasi kerja di Puskesmas Longikis. Pada kesempatan kali ini saya akan membuka 3 sesi penanya. Pada sesi pertama saya akan memberikan kepada Saudari Winda Anggisa Fitri untuk memberikan pertanyaannya. Kepada Saudari Winda, saya berserah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Di sini saya akan bertanya kepada Saudari Wulan Anggi. Yang pertama, saya akan bertanya mengenai apakah di Puskesmas Longikis menangani pasien yang terbukti reaktif atau positif COVID-19, dan mengapa tes rapid test tidak dibuka untuk umum. Serta selanjutnya, apakah ilmu yang Anda dapatkan selama kuliah di AMA Yogyakarta dapat Anda terapkan selama menjalani praktek orientasi kerja 4? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Bagaimana Saudari Wulan Putri, apakah bisa dimengerti pertanyaannya? Ya, bisa. Saya akan langsung menjawab pertanyaan dari Saudara Winda. Tadi pertanyaannya, rapid test tidak dilakukan secara umum. Itu karena alat rapid test yang kami dapat di Puskesmas Longikis itu langsung dari dinas. Sehingga alat rapid test di Puskesmas Longikis hanya bisa digunakan untuk pasien dan kegiatan pemerintahan, tidak untuk umum seperti kayak untuk jalan ke keluar kota itu tidak diperkenankan karena itu termasuk biaya pribadi. Kalau rapid test di Puskesmas Longikis itu bersifat gratis, tidak bayar, sehingga hanya untuk pasien dan
kegiatan pemerintahan. Selanjutnya pertanyaannya tadi apa lagi? Tadi Apakah Puskesmas Longikis menangani pasien yang terbukti reaktif atau positif COVID-19? Pernah ada kejadian pasien positif swab dan positif reaktif rapid testnya. Kalau untuk rapid testnya yang reaktif, kami hanya menyuruh dia isolasi mandiri. Kalau dia tidak memiliki gejala parah, tetapi kalau dia memiliki gejala yang parah, kami langsung rujuk ke kabupaten. Dan untuk pasien yang positif COVID-19, kami langsung rujuk ke kabupaten seperti itu. Jadi kami tidak menangani secara intensif pasien COVID, tetapi kami hanya merujuk ke kabupaten yang rumah sakit rujukan COVID seperti itu. Bagaimana Saudari Winda Anggisa Fitri? Baik, ada sedikit yang ingin saya tanyakan sebagai tambahan. Apakah ilmu yang Saudari Wulan dapatkan dari AMA Yogyakarta bermanfaat pada saat Saudari menjalankan praktek orientasi kerja 4? Alhamdulillahnya ada beberapa yang saya dapatkan, seperti pengarsipan dan rekam medis. Karena kebetulan saya selama 3 bulan lebih di Puskesmas Longikis, saya diam di bagian rekam medis. Jadi saya lebih mendalami ke bagian rekam medis, dan setelah akhir mau praktek baru saya pindah ke UKM untuk kegiatan Dispekas. Jadi saya dapat materi dari kampus AMA Yogyakarta tentang rekam medis sangat bermanfaat di tempat praktek saya, seperti itu. Baik, bagaimana Saudari Winda Anggisa Fitri? Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh Saudari Wulan Putri Anggraini. Saya puas dengan jawaban yang telah diberikan. Terima kasih. Baik, pada sesi kedua saya memberikan kepada Saudara Adian Ghaffari. Kepada Saudara Adian Ghaffari, saya persilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan bertanya kepada Saudari Wulan mengenai rekam medik. Rekam medik apa saja? Bagaimana penyusunan data rekam medik yang ada di Puskesmas Longikis tersebut? Dan satu lagi tadi ada mau tanya tentang kegiatan sosial ya ke masyarakat, itu kan mendata tentang TB paru, itu maksudnya apa ya? Penyakit apa TB paru itu saya belum tahu juga. Apa banyakkah, apa di daerah tersebut tuh banyak pasiennya gitu, maksudnya banyak orang yang terkena TB paru tersebut gitu. Terima kasih. Bagaimana Saudari Wulan Putri Anggraini? Apakah bisa dimengerti pertanyaannya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Adian. TB paru di wilayah Longikis tidak banyak, tetapi ada beberapa. Dan memang dari tahun 2018 sudah memang diadakan kegiatan program TB paru, pengobatan gratis dari dinas. Nah, jadi kami tuh mendata yang batuk lebih dari 2 minggu, itu kan beresiko terkena TB paru. Jadi kami langsung merujuk ke puskesmas untuk dicek lendirnya apakah pasien tersebut terkena TB, seperti itu. Karena kan TB paru itu dia sangat mudah sekali untuk tertular, seperti itu. Jadi selain pengobatan, kita juga mengadakan pembelajaran untuk edukasi untuk pasien dan keluarga, apa aja yang harus kita lakukan karena ada keluarga yang terkena TB paru, seperti itu. Tadi untuk yang pertanyaan rekam medis tadi, apa bisa diulangin kembali? Jenis penyusunan rekam medisnya di rumah sakit tersebut menggunakan sistem apa gitu? Kayak mana, apa menurut abjad, menurut
penyakit, menurut apa gitu. Oh, untuk penyimpanannya ya kayak susunannya seperti itu. Ya, Kita memakai sistem nomor. Jadi kita per desa kita bedakan nomornya, kode awalnya. Misal saya menggunakan daerah sini dulu ya misalnya. Daerah Umbul Harjo seperti itu, misal kodenya 05. Terus seterusnya itu kayak dari urutan awal dia berobat. Ada buku namanya itu buku registrasi, nomor registrasi. Nah, nanti itu setiap dia diberikan per kakak. Jadi dia per nama kepala keluarga. Jadi satu rumah, satu kakak itu dibuatkan satu nomor, tetapi dengan rekam medis yang beda, seperti itu. Jadi nanti disusun dari awal, rak itu 01, 02, 03, 04, dan seterusnya, seperti itu. Bagaimana Saudara Adian Gafari? Saya kurang paham. Tolong coba kasih contoh satu mengenai nomor, misalkan misalnya kakak Anda sendiri lah, terus nomor registrasi buat sendiri gitu, contohkannya. Gimana mengisi cara nomor registrasinya tuh berdasarkan apa diisi? Kan itu banyak nomor registrasi kan. Pertama, pasien datang. Kami bertanya kepada pasien, apakah pasien pernah berobat sebelumnya? Kalau dia bilang belum, kami tanya kembali, keluarga di rumah sudah ada yang berobat atau belum? Terus dia bilang belum, kami pendatang baru di desa ini. Nah, kami carilah bukunya di desa, misal desa Sawit Jaya. Nah, kode Sawit Jaya ini semisal 05. Nah, jadi kami sudah pakai awal 05. Seterusnya kami buka buku register tentang Sawit Jaya itu, paling terakhir nomor berapa? Seandainya paling terakhir itu nomor 1221, berarti selanjutnya 1222, sehingga nomornya 05 1222 untuk satu kakak, seperti itu. Apakah bisa dimengerti? Bagaimana Saudara Adian Gafari? Iya, paham. Kalau itu udah paham. Tuh terus satu kakak tuh isinya kan banyak keluarga. Itu berdasarkan dia satu nomor registrasi itu dibuat satu map gitu. Terus Iya, banyak tidak satu map. Kalau sistem di Puskesmas Longkis bukan satu map, tetapi satu nomor untuk untuk map ibu, bapak, anak, seperti itu. Jadi itu satu nomor tapi bisa sampai 4-5 map. Kami membedakan mapnya, tidak dijadikan satu map, seperti itu. Jadi satu nomor bisa untuk 5 map sampai 10 map, tergantung jumlah kakak yang ada di rumah. Bagaimana Saudara Adian Gafari? Baik, bisa dipahami. Terus TBC itu tuberculosis disease ya? TB paru itu tuberculosis disease, iya? Iya, benar. Tadi kan Anda memberi masukan tadi bagaimana cara memberi edukasi kepada warga gimana. Tolong kasih tahu juga kami sebagai ilmu tambahan gitu, kalau misalnya ada di dekat kami ada kena TB paru, apa saja yang harus kami persiapkan, terus apa saja yang tidak boleh dilakukan. Terima kasih. Untuk edukasi awal yang pasti pasien TB wajib menggunakan masker karena air liurnya itu bisa membuat kita tertular. Nah, terus gelas, sendok, piring itu tidak boleh jadi satu, jadi disendirikan untuk pasien tersebut. Jadi satu rumah kalau ada yang satu kena, dia harus yang pasien tersebut kalau masih dalam pengobatan TB, dia wajib menggunakan masker dan alat makannya dipisahkan, seperti itu. Dan biasanya gejala awal yang paling nampak itu dia batuk lebih 2 minggu, terus juga badannya terlihat kurus, seperti itu. Bagaimana Saudara Adian Gafari? Apakah bisa dimengerti? Bisa. Baik, itu saja yang mungkin saya ingin pertanyakan, dan terima kasih kepada Wulan yang sudah menjawab dengan baik. Saya kembali kepada moderator. Baik, pada sesi ketiga saya memberikan
kesempatan kepada Saudari Yohana Clarita. Kepada Saudari Yohana, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Maaf, sebelumnya ini putus-putus jaringan saya, Kak. Baik, saya akan bertanya kepada Wulan, untuk Puskesmas Longiki sendiri, apakah sudah memberikan fasilitas UGD dan rawat inap? Terima kasih. Baik, apakah Saudari Wulan Putri bisa dimengerti pertanyaannya? Iya, bisa. Baik, saya akan langsung menjawab pertanyaan dari Yohana. Alhamdulillah Puskesmas Longikis sudah 24 jam, sehingga kami menyediakan layanan UGD dan rawat inap. Seperti itu. Bisa dimengerti? Baik, bagaimana Saudari Yohana? Apakah bisa dimengerti? Bisa. Baik, sekian presentasi pada malam hari ini. Marilah kita mendengarkan kesimpulan dari Saudari Wulan Putri Anggreni. Kepada Saudari Wulan, kami persilahkan. Baik, kesimpulan yang saya dapatkan dari POK 4 di Puskesmas Longikis adalah saya lebih mendalami tentang dunia kerja dan lebih mendalami di bagian rekam medis. Dan juga saya lebih mendalami dan mengerti bahwa pentingnya sebuah kerjasama tim. Karena dengan adanya kerjasama tim, kita akan dengan mudah menyelesaikan suatu kegiatan yang sedang kita jalani. Seperti itu. Terima kasih. Baik, sekian presentasi pada malam hari ini. Marilah kita memberikan tepuk tangan yang meriah kepada Saudari Wulan Putri Anggreni. Baik, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.